Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam beberapa menit ke depan ini kembali lagi saya mau mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasusnya Prativi Novianti alias Teh Novi dengan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu. Dan dalam konten saya kali ini secara spesifik saya mau menyajikan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan tanggapan atau komentar dari Alvin Lim ketika dirinya sudah dilaporkan secara resmi oleh Prativi Novianti ke pihak penegak hukum. Apa kira-kira komentar dari Alvin Lim? Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Laporan polisinya nggak bakal bisa jalan dan nggak bakal bisa masuk pengadilan karena menurut saya tidak cukup unsur di situ ya. Nanti juga kan mereka kan periksa ahli bahasa. Ya, jadi itu hak dari Novi ya. Silakan aja lapor, saya seneng kok malah dia lapor di situ ya. Tapi saya tahu dia bakal cuma buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang tenaga. Karena yang dia laporkan itu saya tahu tidak akan memenuhi unsur ya. Nanti juga kan polisi akan memeriksa ahli bahasa dan ahli bahasa akan melihat apakah itu sebuah tuduhan ataukah itu sebuah pertanyaan, dan itu adalah dua hal yang berbeda. Berarti Pak Alvin sendiri menyangkanya bahwa itu tidak akan mati? Nggak akan kena, itu orang udah jelas kok. Coba diputar aja video saya kan nanya dari mana ke uangnya, apakah dari A, B, C. Kata apakah itu adalah perkataan pertanyaan, semua orang udah tahu lah. Yang ngerti bahasa Indonesia ya, kecuali Novi dia nggak ngerti bahasa Indonesia, makanya ya udah suruh dia sekolah lagi aja. Tapi kan laporannya itu kan atas pencemaran nama baik dan merugikan nama baik dari Novi sendiri. Orang nanya kok mencemarkan, kan nggak ada pencemaran kalau orang nanya. Kalau saya bertanya kok Jokowi tiba-tiba punya duit banyak ya, dia korupsi atau enggak? Kan nanya, berarti kan bukan menuduh dia korupsi. Ya jadi pertanyaan sama pernyataan tuh berbeda, harus dibedakan di situ. Makanya kalau dia nggak ngerti, suruh sekolah lagi dulu lah di situ. Bahasa Indonesia nggak ngerti kok mau jadi petugas yayasan. Kaget nggak sih Bang? Maksudnya akhirnya Novi melapor ke pihak polisi. Kenapa mesti kaget? Orangnya dari awal juga kita udah kelihatan songong kok di situ kan. Uang milik Agus saja dia mau coba ngambil, ya kan dia kan merasa dirinya hebat. Dia merasa dirinya jago dengan cyber orang-orang cyber army dia kan. Saya akan buktikan bahwa cyber army itu nggak ada gunanya di dalam mata hukum. Netizen itu kan banyak berspekulasi tentang pernyataan abang yang tendensius dan menggiring cenderung duganya itu menggiring opini bahwa. Dalam cuplikan video di season pertama ini kita menyaksikan bersama-sama ada beberapa statement menarik yang disampaikan oleh Alvin Lim. Yang pertama bahwa dia mengatakan laporan dibuat oleh Prativi Novianti itu tidak memenuhi unsur. Benarkah demikian? Karena setahu saya, sebelum seseorang mau membuat laporan ke pihak penegak hukum, itu langkah yang diambil adalah konsultasi. Ketika dalam proses konsultasi ini menemukan ada poin-poin atau ada pasal-pasal yang bisa diproses hukum, maka laporan itu bisa dibuat. Bila tidak ditemukan, maka laporan itu tidak dibuat. Tetapi kita ketahui bersama-sama bahwa laporan itu sudah dibuat oleh Prativi Novianti ke pihak penegak hukum. Artinya bahwa ada hal-hal atau ada pasal-pasal yang dinilai oleh pihak penegak hukum yang memenuhi unsur sehingga laporan itu bisa dibuat. Itu adalah komentar dari saya. Lalu yang kedua, ketika seorang Alvin Lim ini masih mengklaim bahwa uang donasi itu adalah miliknya si Agus Salim. Saya sangat lucu sebenarnya mendengar statement ini. Dan hampir semua kuasa hukum yang mendampingi Agus Salim, mereka selalu mengeluarkan statement yang sama atau pernyataan yang sama bahwa uang donasi itu adalah miliknya si Agus Salim. Padahal kalau kita mau berpikir dan menggunakan logika akal sehat kita, uang donasi itu bukan miliknya si Agus Salim. Bukan pula miliknya dari Prativi Novianti atau yayasannya Prativi Novianti. Tetapi uang donasi itu adalah miliknya dari para donatur. Itu adalah komentar singkat dari saya.
dalam cuplikan video di season pertama ini. Mari kita lanjutkan lagi menyimak komentar dari Pak Alvin Lim ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Hotman ditemuin aja sama Yusuf Hamka. Yusuf Hamka punya duit, maka dia bilang iya mau bantu. Setahu saya Hotman tuh kalau nggak ada duit nggak akan mau bantu. Emangnya dia petugas amal apa? Dia itu orang mata duitan, nggak akan jalan kalau nggak ada duitnya itu. Hotman 911 juga nggak pernah bantuin orang miskin kok. Oke, terus mungkin langkah hukum Abang apa nih atas sikap Novi yang sudah melaporkan ke polisi? Apakah Abang akan juga melaporkan balik atau seperti apa? Kalau saya pribadi nggak ada urusan sama Novi. Ya saya pribadi nggak ada urusan. Lu mau laporin gua 100 laporan polisi juga saya bodoh amat ya. Saya nggak perlu membela, saya punya reputasi. Saya nggak perlu membela, saya punya nama baik. Karena saya tahu, yang tahu tentang saya adalah orang-orang yang dekat sama saya. Kalau orang yang dekat sama saya nggak tahu sama saya nggak mau peduli sama mereka ya. Nah, laporan polisi kami akan layangkan bukan laporan saya balik, tetapi laporan untuk membela kaum disabilitas ya. Jadi Novi ini banyak membuat video-video yang melecehkan disabilitas. Nah, itu yang saya bela. Saya nggak membela diri saya, tapi saya membela orang-orang disabilitas. Saya nggak peduli diri saya mau diledek-ledek, mau dibilang gigi ompong kayak apa, kayak gue nggak peduli kok. Yang penting hati gue baik. Di situ saya kaya, saya nyaman dengan hidup saya bisa punya istri cakep walaupun gigi saya kayak begini. Ngapain pusing-pusing? Ya kan, orang gigi normal belum tuh punya bini cantik. Kayak si Hotman kan giginya normal, tapi apa? Akhirnya kan bininya apa lebih cakep dari bini saya? Enggak. Terus apakah dia nyaman dengan hidupnya? Enggak, dia punya selingkuhan yang namanya Meriam Belina. Dan Meriam Belina digebukin pula sama dia sampai dilaporin KDRT ya. Jadi teman-teman nggak usah lihat dari situ ya. Orang punya banyak duit kayak Hotman belum tuh dia happy. Anaknya aja bilang dia kecewa punya bapak kayak gitu. Dia bilang, sampai bilang kalau saya punya suami kayak bapak, apa-apa. Pemirsa sekalian, salah satu hal yang saya tidak suka ketika melihat seseorang melakukan penyerangan secara personal. Menurut saya secara pribadi, komentar yang disampaikan oleh Alvin Lim ini sudah sangat kelewatan. Di mana dia sampai menyerang secara personal, menyerang keluarga dari Bung Hotman Paris Hutapea. Saya berharap bahwa setiap lawyer atau setiap pengacara itu bisa bekerja secara profesional. Apa sih keuntungan ketika seseorang itu kamu serang secara personal? Sampai keluarganya dibawa-bawa, istri anaknya dibawa-bawa, masa lalunya dibawa-bawa. Apa sih keuntungannya? Apakah dengan melakukan penyerangan secara personal ini mau membuktikan bahwa dirinya paling hebat? Tentu saja tidak. Mungkin ini adalah salah satu catatan penting bahwa adab itu harus dinomorsatukan. Moral itu harus dinomorsatukan. Etika itu harus dinomorsatukan dalam dunia penegakan hukum ini. Karena hal-hal serupa memang seringkali kita temui. Banyak sekali para lawyer, para kuasa hukum yang melakukan hal-hal seperti yang ditunjukkan oleh Alvin Lim ini. Menyerang secara personal kepada orang-orang yang kita hadapi. Bagi saya secara pribadi ini adalah contoh buruk. Karena mereka tidak bekerja secara profesional. Cobalah fokus pada pokok persoalan. Tidak usah sampai menyerang keluarga, menyerang istri, anak, dan lain sebagainya. Di mana kira-kira letak profesionalitas dari seorang kuasa hukum, dari seorang pengacara? Lalu pada poin yang kedua, hal yang saya tidak suka, yakni seorang Alvin Lim ini tidak konsen atau tidak fokus lagi pada pokok persoalannya.
sudah banyak sekali persoalan-persoalan baru yang diproduksi oleh Alvin Lim. Sehingga mungkin statement saya ini akan benar bahwa kehadiran dari seorang Alvin Lim ini mau menggantikan posisinya si Farhad Abbas. Beberapa waktu yang lalu, media heboh pemberitaan tentang si Farhad Abbas, di mana seorang Farhad Abbas ini sibuk memproduksi persoalan baru dan membuat laporan ke pihak penegak hukum. Kali ini muncul si Alvin Lim. Saya harap bahwa para kuasa hukum atau siapapun yang menangani persoalan dari Prativi Novianti alias Tia Novi dan Agus Salim ini bisa menunjukkan nilai-nilai profesionalitas dalam menjalankan tugas Anda masing-masing. Tidak usah memperbesar persoalan ini. Karena saya masih teringat baik dengan pernyataan yang disampaikan oleh Denny Sumargo bahwa sesungguhnya persoalan antara Prativi Novianti alias Tia Novi dan Agus Salim ini adalah persoalan kecil. Yang menjadi ribet, yang membuat persoalan ini besar adalah orang-orang yang mau mengambil keuntungan dari kasus viral ini. Mungkin salah satunya adalah si Alvin Lim ini yang kita simak dalam cuplikan video ini. Mari kita dengarkan lagi komentar dari Alvin Lim ini. Dan tidak mau mengikuti apa yang kita minta dalam somasi, jadi ya otomatis deadlock dan kita akan lapor polisi di situ. Karena memang batas waktu sampai hari ini. Bang, ini kan kemarin juga Novi speak up di media sosialnya bilang pernyataan abang itu sudah merusak nama baiknya, terus dan juga banyak bilang orang kalau pernyataan abang itu nggak pantas kalau tak kenal nggak tanya seperti abang Novi di media sosial gitu. Ya itu haknya dia ya, kalau dia bilang dia punya nama baik. Kalau menurut saya sejak kapan dia punya nama baik? Ketika orang mengambil uang milik orang buta, itu menurut saya nggak baik itu orang yang kayak begitu. Ya, jadi dia bisa berpikir diri dia baik. Bagi saya diri dia nggak baik. Udah deal sekalipun di sini sudah damai katanya, sampai detik ini uangnya tetap tidak dikembalikan ke Agus. Itu kenapa kalau kayak begitu? Orang kan butuh untuk pengobatan. Mensos juga udah bilang kembalikan. Ya, terus bagaimana orang baik dia mengurus ODGJ, mengurus bayi, tapi tidak ada izin, Mas. Ya, jadi kalau lu nggak punya izin, berarti lu bukan yayasan sosial dong. Harus punya izin dan harus terdaftar. Kita kan hidup di negara Indonesia, patuhilah hukum yang ada di Indonesia. Kalau dia nggak mematuhi hukum, menurut saya itu bukan orang baik dan tidak ada itikat baik di situ. Jadi apa yang dibilang dia punya reputasi yang baik, kalau menurut saya reputasi dia sampah ya. Kalau menurut saya di situ ya. Terserah kalau dia beranggapan diri dia malaikat, itu anggapan dia. Terus kalau kata-kata saya membuat dia tersinggung, bodoh amat, ya kan? Pendapat saya seperti itu kok, gitu. Lu terima nggak terima, ya kan? Setiap orang kan boleh punya pendapat berbeda. Kita balik lagi, kita bilang pendapat, ya kan? Boleh dong. Emang saya ketemu orang, saya harus selalu suka sama orang itu kan tidak? Berarti nggak ada penyesalan emang dari abang? Kenapa mesti menyesal? Orang kayak begitu kok disesalin. Yang ada itu dia kerahkan dia punya cyber, dia serang orang-orang, dia serang anak saya dan teman baik dia yang dia sebut namanya sebagai salah satu dari 3 orang itu, asam lambung itu juga kan nyerang anak saya dengan sengaja. Berarti kan memang sudah secara terstruktur dia lakukan hal itu untuk apa? Untuk membuat saya emosi sebenarnya kan. Tapi bagi saya itu cuma angin lalu aja. Bang, biasa aja buat saya. Hari Minggu juga Firdaus Wibowo juga melaporkan Novi ke Polres juga ya? Betul. Mungkin seperti apa? Ya, Firdaus datang ke saya, dia juga mengungkapkan bahwa dia itu kesel ya sama si Novi karena dia merasa di-prank. Dia datang dan saya bilang ya udah Bang, kalau memang Abang kesel sama Novi, kalau memang Abang mau berlawanan sama Novi, ya udah jadi kuasa hukum Agus. Saya bisa terima, saya bilang gitu kan, dan beliau gabung ke saya awalnya di situ kan, dan video-video juga jelas ya. Kalau kita bilang, kalau si Novi bilang dia nggak pernah nawarin, kalau dia nggak pernah nawarin, harusnya dia tolak dong ketika si
Firdaus bilang, oh ini saya kuasa hukumnya nih, saya akan membantu Novi. Harusnya dia bilang dong, ini kan ada videonya Mas di sini Mas. Alhamdulillah malam ini saya ya di dalam video ini Novianti. Dia bilang tuh pengacara Novianti. Ini setelah permohonan saya. Ya, dan di sini kalau abang lihat, kabulkan ya. Dia bilang permohonannya dikabulkan tuh. Dia bilang di sini ya. Saya tidak ingin uang Agus dikembalikan. Saya nggak ingin uang Agus dikembalikan. Dan lihat ini Novi di sini. Harusnya kan kalau misalnya bukan kuasa hukum, dia di sebelahnya dia ngomong dong. Gua nggak pernah kasih kuasa ke lu. Doain ya, semoga Nih, kita diberikan kelancaran. doain supaya diberikan. Mudah-mudahan. Ya kan? Di sini kan malah terlihat seolah-olah dia doain ya kita satu ini. Di sini aja udah kelihatan bagaimana jahatnya orang ini, Mas. Ini lawyer di prank loh. Lawyer ini kita punya profesi loh, ya. Apalagi kayak si Firdaus ini juga dari kapan-kapan ke Agus, nggak akan ada masalah ini, Mas. Kan di situ sebenarnya. Tapi yang kabar terbarunya Bang Firdaus juga mengundurkan diri ya Bang jadi kuasa hukum. Iya, karena dia alasannya karena dia ditekan sama Pablo Benua. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita lihat bagaimana Pablo Benua inilah yang mengorkestra Mas di situ. Jadi di sini ada video kalau Mas lihat Pablo Benua minta agar si Firdaus itu mengundurkan diri Mas. Mengundurkan diri dari mana namanya tuh? Dari kuasa hukum di situ. Dan dia minta si siapa namanya untuk minta maaf. Dibilang di sini ini kan ada nih. Ya, jadi semua sekarang itu kita udah ada jejak digitalnya Mas di sini. Jadi dari jejak digital ini kita sebenarnya kalian cukup duduk bareng ngobrol, gue yakin ketawa-ketawa lagi. Nih Pablo Benua Seneng ngeliat lu pada saat sama Novi pun seneng ngeliat lu pada saat lu Pablo Benua sama si Wujudin permohonan lu. nah ini Firdaus. Sesuai dengan apa yang lu bilang. Ya. Temui gue sama Novi. Temui gue dengan Novi udah clear. Novi bikin video lagi sama seperti video kayak gue dulu. Nah, Novi bikin video lagi. Acaranya udah itu doang. Bukan maaf yang ini ya maksudnya. Nah, dia bilang kalau itu dilakukan oleh Pablo, dia akan mengundurkan diri. Dibilang situ. Nah, Pablo bilang ya udah, gue iniin katanya kan. Tapi yang saya bilang, kalau menurut saya nanti dia kemungkinan akan di-prank lagi. Jadi bahan ketawaan lah. Udah dari sana ke sini, balik lagi ke sana, nanti balik lagi ke sini. Orang kan jadi akan lucu ngelihatnya ya, gitu loh, kayak nggak ada pendirian takutnya. Itu yang saya kasihan sama Bang Firdaus. Tapi menyayangkan nggak sih Bang akan langkahnya Firdaus gitu? Kan baru kemarin baru deklarasi sama Abang gitu. Iya. Nah terus sekarang Oke guys, itu adalah komentar dari Alvin Lim yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam menanggapi laporan dibuat oleh Pratiwi Novianti ke pihak penegak hukum. Dalam cuplikan video di season terakhir ini, ada beberapa hal yang bisa kita saksikan bersama-sama terkait dengan komentar dari Alvin Lim. Yang pertama, kita komentarin dulu dari statementnya Alvin Lim perihal Firdaus Oibowo ya. Saya secara pribadi melihat bahwa baik itu Firdaus Oibowo maupun si Alvin Lim ini adalah sama-sama lawyer pansos. Lawyer yang mau memanfaatkan kasus viral ini untuk membranding diri mereka. Itu adalah komentar saya secara pribadi bahwa Firdaus Oibowo dan Alvin Lim ini adalah sama-sama lawyer pansos. Lawyer yang mau numpang viral. Lawyer yang mau membranding dirinya mereka, atau lawyer yang mau mengambil keuntungan dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Novi dan Agus Salim ini. Kenapa saya harus katakan demikian? Karena saya melihat bahwa hadirnya Alvin Lim maupun si Firdaus Oibowo ini hanya mau membesar-besarkan persoalan dari Pratiwi Novianti alias Novi dan Agus Salim. Saya berharap bahwa baik itu si Alvin Lim maupun si Firdaus Oibowo ini, kalian mestinya tahu diri. Tahu diri karena kalian numpang tenar.
numpang viral, numpang mempromosikan diri kalian di kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim. Lalu pada contoh yang kedua, seorang Firdaus Wibowo sedang menunjukkan atau sedang mempermalukan dirinya sendiri. Pertama, dia mendeklarasikan diri sebagai kuasa hukum dari Pratiwi Novianti. Walaupun fakta membuktikan bahwa seorang Pratiwi Novianti tidak pernah memilih Firdaus Wibowo ini untuk menjadi kuasa hukumnya. Tidak lama kemudian, selang sehari, tiba-tiba dia mendeklarasikan diri sebagai kuasa hukum dari si Alvin Lim. Sebagai kuasa hukum dari si Agus Salim bersama Alvin Lim. Tetapi yang konyolnya, malamnya deklarasi, besok paginya sudah mengatakan mengundurkan diri. Sehingga bagi saya secara pribadi, ketika menilai kuasa hukum yang bernama Alvin Lim dan Firdaus Wibowo ini adalah kuasa hukum yang numpang pansos, kuasa hukum yang pelin-pelan, kuasa hukum yang tidak konsisten. Dan ini merupakan contoh buruk yang ditunjukkan oleh dua kuasa hukum ini kepada kita masyarakat Indonesia. Lalu pada poin yang terakhir, dari semua cuplikan video yang disampaikan oleh Alvin Lim, satu hal yang mau saya katakan bahwa Alvin Lim ini adalah pribadi yang tidak tahu diri. Sekali lagi, Alvin Lim adalah pribadi yang tidak tahu diri. Segala statement, segala pernyataan, entah itu dia tujukan kepada Pratiwi Novianti maupun kepada Bung Hotman Paris Hutapea, dia sendiri tidak pernah mengintrospeksi diri. Dia merasa bahwa dirinya paling hebat, dirinya paling sempurna. Tetapi belum tentu di mata kita para pemirsa sekalian, belum tentu di matanya seorang Bung Hotman Paris Hutapea, atau belum tentu di matanya Pratiwi Novianti. Karena saya secara pribadi meyakini bahwa yang sempurna itu hanyalah miliknya Tuhan. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan ke hadapan pemirsa ini bisa menambah informasi baru terkait dengan perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu. Begitulah kira-kira.